Baik saudara, ini adalah hari yang ketujuh dan juga hari yang terakhir daripada seri renungan untuk hari Natal 2022 dan hari ini juga berketepatan dengan tanggal 25 Desember 2022 sehingga dengan demikian saya ingin mengucapkan kepada kita semua selamat hari Natal dan semoga damai daripada Kristus boleh terus menjadi pengharapan yang kita miliki di dalam Dia. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk mengakhiri seri daripada renungan menuju ke hari Natal dengan format yang lebih bersifat renungan begitu ya. Karena saya rasa memang 6 hari yang sebelumnya ini saya lebih memberikan format yang lebih mirip seperti PA ya, seperti Bible Study. Nah, saya ingin hari ini kita lebih banyak merenungkan apa maksud daripada narasi yang sudah diberikan oleh Matius tersebut dan apa signifikansinya untuk kita yang masih menghidupi, yang masih memperingati kedatangan Kristus yang pertama kali dan kita sedang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, oleh karena itu saya ingin kita membaca dua bagian saja dari Matius yang pasalnya yang pertama. Ya, pertama saya ingin kita membaca ayatnya yang ke-17 dan kedua setelah itu nanti kita akan membaca ayat yang ke-22. Nah, kedua ayat ini akan mendasari renungan kita pada hari ini ya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-17 mengatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, kemudian pasal pertama ayatnya yang ke 22 mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, demikian adalah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Oke, pada saat saya merenungkan ya, bagaimana Matius mempresentasikan kisah daripada kelahiran Tuhan Yesus sebagai sebuah silsilah dan sebagai sebuah toledot, yaitu jadi di mana tuh ada kelanjutan cerita dari kitab Kejadian sampai ke kitab Tawarik dan sekarang dilanjutkan lagi di kitab Matius, maka ada sesuatu hal yang saya ingat ya, ini sekedar relevansi atau sesuatu yang memang sedang panas-panasnya terjadi di saat ini. Nah, ada satu cerita yang ingin saya ceritakan yaitu begini, tahun 2017 ya kira-kira, itu film pertama daripada Justice League itu keluar. Ya, nah, waktu itu direkturnya yaitu Zack Snyder, dia sakit dan kemudian dia harus berhenti dari directing untuk film ini dan kemudian itu didirect oleh orang lain. Ya, tetapi kemudian film tersebut gagal di box office, ya tidak mendapatkan income yang cukup, sehingga dari perusahaannya yaitu Warner Bros. Film ini tidak kemudian dilanjutkan dan bahkan versi daripada Zack Snyder sendiri juga tidak ditayangkan begitu. Nah, tetapi apa yang terjadi adalah para fans yang mengetahui bahwa Zack Snyder ini mempunyai visi yang berbeda tentang film ini, mereka melakukan satu petisi. Nah, ini adalah petisi yang pertama di dalam change.org ya. Jadi cukup aneh ya bahwa film seperti ini kemudian mengakibatkan orang-orang cukup emosional dan mereka menuntut Warner Brothers untuk rilis, untuk menerbitkan atau menayangkan versi orisinil daripada Zack Snyder begitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Secara tidak disangka-sangka akhirnya keinginan mereka dikabulkan dan kemudian ada memang versi Zack Snyder tersebut ya yang kemudian mendapatkan respons yang sangat bagus dari para fans. Dan ini seakan-akan membangkitkan pengharapan mereka untuk terjadinya satu sequel, ya. Jadi Justice League yang kedua. Nah, tetapi kemudian Warner Bros. Terus mengeluarkan film-filmnya dan mungkin tidak ada yang terlalu berhasil begitu ya. Nah, sampai sekarang nih ada dua orang yang duduk di pucuk pimpinan dan di dalam film Black Adams yang terakhir ya ini kira-kira sesuatu hal yang sangat baru saja terjadi di di dalam perfilman di tahun ini. Di dalam film Black Adams itu ada sedikit teaser bahwa Henry Cavill kembali memerankan Superman dan itu seakan-akan membuat atau memberikan satu pengharapan bagi para fans bahwa cerita ini nantinya akan dilanjutkan atau setidak-tidaknya mereka bisa nantinya melihat tokoh-tokoh yang mereka sayangi ini keluar lagi ya, terutama diperankan oleh orang-orang yang mereka merasa nih sudah cocok di dalam memerankan tokoh tersebut begitu ya. Tetapi pada akhirnya Black Adam sendiri dinilai gagal dan film Superman yang berikutnya bahkan juga Wonder Woman dan lain-lain dinyatakan bahwa ini akan di-cancel, dibatalkan. Nah, apa yang terjadi? Mereka kemudian
para fans ini ngambek lagi ya, dan mereka semakin emosional dan mereka mengadakan petisi yang selanjutnya. Jadi di sini ada petisi yang selanjutnya yang menuntut untuk Justice League kedua dan ketiga untuk bisa diproduksi kembali begitu ya. Nah, di sini kita melihat adanya satu passion dari para fans yang menuntut supaya cerita yang sudah dimulai itu harus diakhiri. Karena kalau tidak, kita memang sebagai seorang penonton, kita akan merasa kayaknya digantung gitu ya. Cerita yang kita tahu nih ada kelanjutan, tetapi ternyata tidak dilanjutkan oleh produsernya gitu ya. Sehingga di sana kita merasa tidak puas dengan apa yang mereka lakukan. Ini seakan-akan sedikit juga mengkhianati harapan daripada fans tersebut bahwa setelah mereka menonton bagian yang pertama, mereka nantinya akan mendapatkan bagian yang kedua dan juga satu konklusi daripada film tersebut. Nah, saya rasa ini adalah ilustrasi yang cukup relevan di dalam bagaimana kita melihat Toledo daripada Tuhan Yesus. Kenapa itu? Nah, ini yang kita akan bicarakan ya. Nah, di dalam Matius, pasal yang pertama ayat ke-17 yang kita tadi sudah baca, ya di sini Matius menjelaskan bagaimana dia menginterpretasikan seluruh sejarah Israel, yaitu dari Abraham sampai dengan Kristus di dalam 3 fase sejarah. Ya, jadi di sini yang kita akan lihat nantinya adalah dari ayat kedua sampai ke ayat yang ke-6 bagian pertama, ini adalah dari Abraham sampai dengan Daud, dan kita menyebut ini sebagai fase konstruksi. Nah, ini saya sudah bahas dari hari yang kedua sampai hari yang kelima ya. Jadi ini sedikit pengulangan saja untuk supaya kita bisa mengikat ini secara penuh apa sih yang Matius ingin coba untuk katakan begitu ya. Nah, dari Abraham sampai Daud ini adalah fase konstruksi. Dan di sini kita bisa melihat dari satu tokoh ke tokoh berikutnya seakan-akan ada antisipasi yang positif ya. Jadi di sini pembangunan Israel secara kerajaan secara bertahap memiliki atau terlihat satu progres begitu ya. Tetapi apa yang terjadi di dalam ayat 6 bagian yang kedua sampai dengan ayat yang 11 yaitu cerita dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, ini kita melihat fase yang merupakan dekonstruksi. Ya, kita melihat bagaimana kerajaan Israel yang sudah dibangun dengan sedemikian susah payah ya, di sini mulai secara perlahan malah menjadi tambah lama tambah buruk. Sampai akhirnya mereka dibuang sama sekali ke Babel. Ya, ini seakan-akan adalah satu pemutusan daripada pengharapan. Nah, di fase yang ketiga kita melihat itu dari ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Di sini kita melihat dari pembuangan ke Babel sampai dengan Kristus. Nah, ini adalah orang-orang Yehuda yang hidup di dalam pembuangan. Mereka yang seakan-akan sedang kebingungan apa yang terjadi dengan identitas mereka, tetapi mereka mendapatkan nubuatan yang begitu banyak dari Tuhan tentang rencana Tuhan untuk melakukan restorasi. Ya, nah jadi di fase yang ketiga ini kita sebut menjadi fase ekspektasi, di mana orang-orang Yehuda mulai memikirkan kembali, mereka mulai ada satu ekspektasi akan hadirnya Sang Mesias. Ya, untuk kemudian Sang Mesias ini yang nanti akan dari keturunan Daud juga, dia yang akan merestorasikan kejayaan daripada dinasti Daud. Nah, kita melihat 3 fase ini yang Matius berikan kepada kita sebagai apa yang saya sebut adalah satu antisipasi ya terhadap kedatangan Yesus Kristus. Nah, tentunya pada akhirnya kalau seandainya cerita ini berhenti sampai di sini saja, maka kita seakan-akan melihat ya, seperti yang tadi saya berikan ilustrasi ya, sebuah film yang belum selesai, sebuah film seri yang terhambat di tengah-tengah. Maka di sini Matius memberikan lagi kepada kita silsilah yang kita sudah sering melihat di dalam Perjanjian Lama ya, di dalam terutama buku Kejadian, buku Bilangan dan juga buku Tawarikh. Nah, di sini kita melihat berapa kali disebutkan kepada kita ini loh silsilahnya, ini adalah Toledothnya begitu ya. Nah, di dalam Injil Matius kita melihat kembali terminologi ini. Inilah silsilah daripada Tuhan Yesus. Nah, kemudian Matius nanti akan menceritakan kita silsilah ini dari sudut Yusuf dan Lukas akan menceritakan silsilah ini dari sudut Maria gitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi di dalam kedua Injil ini yaitu Matius dan Lukas, ini adalah Toledoth atau ini adalah silsilah yang terakhir kali kita akan lihat di dalam seluruh Alkitab. Artinya Matius dan Lukas sendiri sudah sangat sadar bahwa ini adalah konklusi daripada cerita yang dimulai dari kitab Kejadian. Setidak-tidaknya dari sudut silsilah, ini adalah silsilah yang terakhir. Setelah Tuhan Yesus lahir, maka silsilah daripada Abraham, silsilah daripada Daud sudah tidak penting lagi. Kenapa?
Karena kelahiran Yesus Kristus adalah puncak daripada silsilah yang kita perlu tunggu-tunggu. Ya, jadi setelah itu sudah tidak penting lagi. Bahkan kalau kita mau bilang ya, di dalam satu film misalnya sudah ada klimaks yang luar biasa. Terus kemudian mereka menambahkan lagi satu scene tambahan dan scene ini malah merusak seluruh konklusi yang sudah bagus itu. Nah, itu kan satu art yang tidak baik begitu ya. Nah, di dalam cara yang sama Matius dan Lukas dari sini mereka memberikan silsilah daripada Tuhan Yesus, dan setelah itu kita tidak melihat ada lagi silsilah-silsilah yang lain. Ini menunjukkan bahwa cerita ini memang sudah mencapai puncaknya. Cerita silsilah ini sudah mencapai bagian akhirnya, dan kelahiran Yesus Kristus di tengah dunia ini adalah akhir daripada silsilah yang dimulai dari awal kitab Kejadian sampai kepada kitab Injil ini, yaitu Matius dan juga Lukas. Nah, di sini kita melihat satu wrap up ya. Jadi ini film yang ternyata Tuhan tidak seperti sutradara yang tidak bertanggung jawab. Dia yang memulai satu cerita, dia akan mengakhiri cerita tersebut dengan cantik dan dengan indah. Ini kalau kita analogikan narasi daripada Alkitab sebagai cerita ya. Nah, toh itu juga memang yang kita lihat. Jadi kalau kita melihat sejarah manusia, kita juga mengharapkan sebagai manusia adanya satu closure kan, adanya satu konklusi. Jadi kita tidak akan merasa terganggu sekali kalau satu narasi itu menggantung di tengah-tengah. Nah, dari sudut silsilah berarti Yesus Kristus adalah klimaks dan juga konklusi daripada urutan silsilah yang diberikan semenjak daripada kitab Kejadian. Nah, ini adalah hal yang pertama yang saya ingin supaya kita semua dapat lihat begitu ya. Nah, tetapi setelah Matius menyelesaikan cerita daripada silsilah atau Toledot itu, dia kemudian melanjutkan cerita itu dengan cerita daripada Yusuf dan Maria ya, dan dia mengatakan satu hal di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22 yang dia akan pakai terus ya, terminologi ini atau frasa ini akan dia repeat atau akan dia ulang terus-menerus di dalam kitab Matius ini sendiri, di dalam Injil Matius. Nah, nanti kita akan lihat beberapa contoh daripada pengulangan frasa ini begitu ya. Nah, frasa yang diulang ini adalah frasa ini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Nah, ini kita juga sudah bahas di hari yang ke-6 kemarin ya. Jadi bagaimana apa yang terjadi kepada Maria dan apa yang terjadi kepada Yusuf ini menggenapkan nubuatan Tuhan yang telah diberikan melalui Nabi Yesaya begitu. Nah, tetapi ini berarti ini seakan-akan Matius sekarang pergi berlanjut dari season pertama yang sudah berakhir dengan bagus begitu ya. Sekarang ini seakan-akan dia melanjutkan ini ke season kedua. Jadi ini adalah cerita tahap yang berikutnya. Oke, silsilah itu mempunyai klimaks dan mempunyai konklusinya di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah lahir. Maka dari sini sekarang kita akan melihat lagi nih ya. Kalau tadinya kita melihat silsilah ini secara going forward gitu ya, dari Abraham terus menerus kita melihat ceritanya berlanjut sampai dengan ke pembuangan dan sampai akhirnya pada Yesus Kristus. Nah, sekarang setelah Tuhan Yesus lahir dan Matius ingin menceritakan nih cerita tentang kehidupan Yesus Kristus. Nah, dia akan sekarang melakukan flashback ya, tentang apa yang terjadi di Perjanjian Lama, tentang semua nubuatan yang telah diberikan di dalam Perjanjian Lama, dan sekarang Matius akan memberikan klaim yang kedua. Jadi di dalam bagian yang kedua ini, Matius sekarang referring backwards ya, dia selalu akan melihat ke belakang. Jadi coba nih lihat ya, kehidupan Kristus yang seperti ini mirip nggak dengan kejadian-kejadian dengan nubuatan di Perjanjian Lama begitu ya. Sehingga di sini Matius membuat satu tesis lagi, yaitu apa? Kalian lihat ya bahwa kehidupan Kristus ini merupakan penggenapan secara keseluruhannya dari semua narasi dan juga semua nubuatan dan juga semua perintah yang telah Tuhan berikan di dalam Perjanjian Lama. Nah, ini adalah tesis yang Matius berikan di dalam Injilnya dari pasal yang pertama sampai nantinya pasalnya yang ke-28. Oke, nah di sini kita melihat beberapa contoh ayat. Ini adalah sebenarnya list ya, ayat-ayat di mana kita menemukan frasa yang sama ya. Jadi di sini pasal 1 ayat 22 di sana terjadi sesuatu kepada Maria dan Yusuf, dan ini merupakan satu penggenapan atas nubuatan Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya ke-14. Nah, nanti di
pasal 2 ayat 15 ya, bagaimana Tuhan Yesus nanti akan keluar dari Mesir begitu ya, dibawa oleh orang tuanya keluar dari Mesir, dan Matius akan mengatakan kembali, ingat ya di sini Hosea pasal 11 ayat ke-1 akan memperingatkan kalian bahwa nanti nih yang akan terjadi adalah Tuhan akan memanggil anaknya keluar daripada Mesir. Dan ini bukan hanya melihat kepada nubuatan Hosea, tetapi bahkan ini juga mengingatkan kita kembali kepada cerita di kitab Keluaran, di mana Israel dibawa oleh Tuhan keluar juga daripada Mesir. Nah, jadi di sini ada sebuah pattern yang Matius ingin supaya kita bisa lihat bahwa, kalian lihat ya, Tuhan bekerja dan selalu ada pattern-pattern tertentu nih. Dan kalau kalian bisa melihat pattern ini, kalian juga akan bisa mengidentifikasi bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan Kristus di dunia ini, di dalam pelayanan dia di dunia ini, merupakan satu penggenapan dari semua nubuatan dan juga semua narasi yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, itu yang kita sebut juga di dalam teologi sebagai typology gitu ya. Jadi ini bagaimana kehidupan Kristus secara keseluruhannya adalah penggenapan dari narasi daripada perjanjian lama. Nah, tetapi yang saya ingin kita untuk lihat hari ini, ya saya sudah berjanji bahwa ini tidak akan menjadi satu kayak Bible study yang menggali juga lebih dalam lagi, tetapi ini saya akan membuat menjadi satu perenungan. Nah, saya ingin supaya kita coba memikirkan satu hal ini. Jadi di sini ada 14 kali di dalam seluruh kitab Matius, di mana Matius mengatakan hal tadi ya, bahwa Kristus datang untuk menggenapi firman, menggenapi perjanjian lama, menggenapi Taurat. Ya, dan bahkan nanti di dalam pasal 5 ayat 17, Matius juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk abolish, ya bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi untuk menggenapi, gitu ya. Sehingga di sini kata kunci yang bisa kita lihat di dalam keseluruhan Injil Matius adalah kata penggenapan. Jadi Matius menulis Injilnya kepada audiens yang mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Dan Matius akan bercerita kepada orang-orang Yahudi ini karena cerita ini mereka sudah tahu. Cerita ini mereka sudah paham dan mereka sangat familiar dengan cerita-cerita di Perjanjian Lama. Nah, Matius sekarang memberikan semua cerita daripada Tuhan Yesus dan dia seakan-akan bertanya kepada audiensnya, kepada orang-orang Yahudi yang akan membaca Injilnya, kalian familiar tidak sih dengan cerita-cerita yang seperti ini? Kalian familiar tidak sih dengan kata-kata Tuhan Yesus yang menjelaskan dengan demikian akurat esensi daripada hukum Taurat di Perjanjian Lama? Kalian familiar tidak sih dengan pattern-pattern seperti ini yang kalian sudah lihat di Perjanjian Lama dan sekarang terjadi di dalam kehidupan Kristus, begitu ya. Jadi semua hal yang secara kecil ini terlihat mungkin bagi orang Yahudi sebagai kebetulan, tetapi pada saat kita gabungkan ini secara keseluruhan, maka orang Yahudi mau tidak mau harus mengakui bahwa inilah sosok Mesias yang sebenarnya mereka sedang tunggu. Inilah konklusi daripada cerita silsilah yang mereka sudah fahami dari Perjanjian Lama. Ya, dan disinilah akhirnya orang Yahudi sebenarnya sedang ditawarkan oleh Matius, kalian mau film atau kalian mau cerita yang mempunyai konklusi yang yang baik, yang sempurna atau tidak? Atau kalian mau tetap menghidupi kehidupan kalian, cerita kalian yang nantinya akan amburadul sendiri, akan chaos sendiri gitu ya, akan berantakan sendiri. Nah, di sini akhirnya Matius memberikan pernyataan dan penawaran tersebut kepada mereka. Ya, cobalah dengar cerita Injil yang kuberikan kepada kalian sehingga kalian bisa menilai sendiri apakah yang saya katakan benar, yaitu apa? Yaitu Kristus adalah penggenapan dari seluruh Taurat di dalam Perjanjian Lama. Nah, saya tidak tahu ini adalah kebetulan atau tidak ya, tetapi kalau kita melihat seluruh penggunaan kata ini, kata fulfillment atau kata plero di dalam bahasa Yunaninya. Nah, kata plero ini di dalam Injil Matius yang pemakaiannya mempunyai arti fulfillment atau penggenapan, itu terjadi 14 kali di dalam Injil Matius. Nah, terus terang saya tidak mau membuat satu statement yang mungkin mengada-ngada, atau ini kita mendapatkan satu pattern yang sebenarnya mungkin tidak dimaksudkan oleh Matius. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Matius di silsilahnya juga membagi 3 fase daripada sejarah Israel di dalam 14 generasi, jadi 14 kali 3, dan kita bisa kemudian melihat lagi satu pattern di dalam seluruh Injil Matius bagaimana penggenapan ini atau kata plero ini sendiri dipakai untuk diartikan sebagai penggenapan terjadi selama 14 kali. Saya rasa ada kemungkinan ya
bahwa di sini Matius juga menggunakan satu literary art gitu ya. Jadi ini adalah art di dalam penulisan untuk menunjukkan juga kepada orang-orang Yahudi bahwa ini loh ya, kesempurnaan Kristus di dalam dia menggenapi seluruh narasi, seluruh daripada Taurat di Perjanjian Lama. Kalian bisa baca di dalam Injil yang kuberikan kepadamu, begitu ya. Nah, ini jadi yang saya lihat kalau kita reflect atau merefleksikan Injil Matius dengan cara yang seperti ini dan kemudian kalian misalnya baca lagi Injil Matius dan kalian coba pikirkan kita coba keep in mind ya bagaimana nih Matius ini dituliskan kepada orang Yahudi dan salah satu topik utamanya yang Matius ingin berikan kepada orang-orang Yahudi adalah tentang penggenapan, maka kita akan bisa membaca Injil Matius dengan lebih seru gitu ya, dengan lebih informed dan dengan lebih mendalam. Ya, nah, tetapi di dalam konteks Natal ini, satu hal yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana sih cerita Kristus yang kita sudah baca ini relevan terhadap kita. Karena satu hal yang harus kita pikirkan adalah begini. Kita juga melihat di dalam apa yang Matius berikan ada 3 fase sejarah. Nah tentunya nih kalau saya diberikan satu opsi, mungkin saya akan memilih, saya lebih baik di dalam fase konstruksi deh. Ya, karena di dalam fase tersebut kita bisa melihat adanya antisipasi yang positif dibandingkan kalau saya hidupnya di dalam fase yang kedua, fase dekonstruksi begitu ya. Maka saya akan mungkin melihat kejadian ini dengan sangat lelah gitu ya. Waduh, kok ini bukannya makin lama makin baik, tetapi makin lama makin buruk begitu ya. Atau kalau saya bahkan di dalam fase yang ketiga, saya akan kepusingan melihat ini sejarah seperti apa ya, kok jadinya seperti ini. Kok akhirnya Tuhan seakan-akan ya, saya tidak bisa pungkiri bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu ya di dalam orang-orang Yahudi ini kemudian bisa kembali ke tanah perjanjian, kembali ke Yerusalem. Tetapi kok yang saya lihat kenyataan daripada bangsa Yahudi ini menjadi inferior dari apa yang saya lihat di dalam era Daud. Nah ini kita sudah bahas juga ya sebelumnya. Jadi mungkin kalau seandainya saya disuruh untuk memilih misalnya, saya akan milih, saya mau hidup di dalam fase yang pertama. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak mungkin bisa memilih. Ya, sehingga di dalam konteks itu kita juga pada saat kita menghidupi atau menjalani kehidupan kita bergereja, kita juga tidak bisa memilih di era mana kita ditempatkan. Ya, akan ada banyak era di mana kita akan melihat, wah, ini gereja Tuhan sedang berada di dalam fase progres ya. Kita melihat visi yang jelas yang diberikan kepada hamba Tuhan. Dan ini biasanya mungkin ya di dalam satu konteks mission gitu ya, itu terjadi pada generasi yang pertama. Pada saat orang itu misalnya dia menjadi misionaris dari negara-negara yang maju, dia datang ke kampung-kampung dan dia di sana mempunyai visi yang sangat jelas dan passion yang sangat kuat dari Tuhan untuk membangun satu gereja. Nah biasanya visi dan passion ini akan sangat menular dan akan sangat menginspirasi orang-orang yang melihat dia, begitu ya. Tetapi kita juga tahu di dalam sejarah gereja bahwa hal ini tidak selalu demikian. Ya setelah generasi yang kedua atau setelah generasi yang ketiga, kebanyakan setelah gereja itu menjadi besar dan kemudian mereka sudah mulai banyak harus memiliki hierarki dan organisasi dan lain-lain begitu ya. Maka akan kejelasan visi dan passion itu akan semakin lama semakin memudar. Dan bukan tidak mungkin ya, malah gereja itu sedang berada di dalam fase degradasi atau dekonstruksi seperti yang kita lihat di sini gitu ya. Nah, tetapi kita harus bisa melihat di dalam kisah Matius juga bahwa di dalam setiap fase kita harus bisa tracing, kita harus bisa mengidentifikasi di mana di setiap fase tersebut yang paling penting adalah ada kesetiaan Tuhan yang membawa setiap tokoh yang kita sudah baca nama-namanya itu di dalam silsilah daripada Matius menuju kepada kesetiaan kepada Yesus Kristus begitu ya. Jadi di sini di dalam kondisi manapun mereka berada. Ya, kalau seandainya mereka sedang berada di dalam kondisi di mana tuh
kebanyakan orang tidak setia kepada Tuhan dan dia susah payah untuk mencoba untuk menegur, bahkan mungkin raja-raja gitu ya, kalau kita lihat ini konteks sebagai nabi. Misalnya nabi ini sedang susah payah mencoba untuk menegur raja untuk setia kepada Tuhan. Misalnya kita baca di dalam era Elia begitu ya, di mana Elia di sana berperang melawan penyembahan berhala bahkan daripada Allah-Allah kerajaan Israel, dari raja kerajaan Israel gitu ya. Dan dia susah payah melakukan itu sampai akhirnya dia juga putus asa dan kesel begitu ya. Nah, keadaan dan kondisi Elia yang seperti ini adalah memang bagian daripada sejarah umat Israel dan umat Yehuda. Dan orang-orang yang hidup di dalam fase dekonstruksi atau fase antisipasi, mereka juga harus bisa melihat bagaimana, ini bukan kita yang berhasil atau gagal ya. Ini yang kita harus cari tahu adalah bagaimana kesetiaan Tuhan dan apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam fase sejarah ini, dan bagaimana kemudian kita bisa menjadi saksinya di dunia yang gelap ini, begitu ya. Nah, dan saya rasa di dalam hal itu, semakin gelap kondisi dunia, ya, semakin cahaya yang terkecil itu menjadi berkat yang sangat terlihat. Jadi di sini saya merasa bahwa kita sebagai orang Kristen yang ditaruh oleh Tuhan di dalam dunia yang gelap ini sebagai terang dunia, ya, semakin gelap kondisi dan keadaan dunia, maka seharusnya di sana kita sadar dan kita berpikir bahwa inilah tempat di mana Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kadang-kadang di tengah satu kegelapan yang paling memukau, maka pada saat itu kalau kita setia, kita mengikuti, kita setia terhadap panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menjadi saksi Tuhan, di mana di sana kita akan melihat Tuhan bekerja melalui diri kita, bagaimana Tuhan akan menjadikan pelayanan kita di era itu menjadi berkat, ya, walaupun kadang-kadang berkat tersebut akan datang dengan satu kesulitan, begitu ya, karena di dalam era yang sangat gelap kemungkinan besar berkat itu akhirnya akan datang dengan cara apa? Dengan cara kita dicaci maki oleh orang karena mereka tidak suka dengan dengan terang yang sudah datang. Dan ini juga kita lihat misalnya di Yohanes 3 ayat 19. The light has come, but the world loved darkness instead of light because its deeds were evil. Ya, jadi selalu di tengah-tengah kondisi yang seperti apapun, ada satu kesempatan untuk kita menjadi saksi daripada Tuhan. Kita bisa melihat apa sih yang Tuhan sebenarnya sedang mencoba untuk lakukan di dunia ini, ya, dan apa yang dia ingin lakukan melalui kita, melalui pekerjaan baik yang sudah Dia sediakan sebelumnya untuk kita lakukan. Ya, nah di sini saya rasa Matius juga menuliskan kepada kita silsilah daripada Matius ini untuk menunjukkan kepada kita. Kalian lihat ya, Kristus lahir itu bukan tiba-tiba. Ya, jadi penggenapan ini bukan sesuatu yang akan terjadi secara instan. Ada fase-fase sejarah tertentu yang harus terjadi karena ini adalah rencana Tuhan di dalam sejarah, supaya kita dapat melihat bagaimana Tuhan di dalam sejarah yang mempunyai beberapa fase ini, kesetiaan Tuhan di dalam membawa segala sesuatu dari permulaan sampai akhir. Nah, ini yang harus kita lihat Tuhan sempurnakan selalu ya di dalam setiap fase daripada sejarah. Nah, sehingga dari sana saya akan selalu mengakhiri dengan ayat yang berulang kali saya kutip ya di dalam renungan kita akan silsilah daripada Matius pertama ini, yaitu dari Ibrani 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, di sini kita melihat bagaimana seluruh nama-nama yang Matius sudah kutip tersebut, bagi Matius dia adalah apa? Saksi bagaikan awan yang mengelilingi. Jadi ini loh saksi yang demikian banyak orang-orang yang sudah terlebih dahulu menyaksikan kesetiaan Tuhan di dalam sejarah. Nah, di dalam kita melihat ini berarti kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, jaminannya adalah apa? Bahwa nanti pada saat kita sudah bersama-sama dengan Dia dan pada saat akhir hayat kita, kita pun seharusnya bisa melihat bagaimana kisah daripada kesaksian kita itu merupakan kesaksian atas apa? Atas kesetiaan Tuhan di dalam sejarah. Bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak sia-sia.
bahwa Tuhan memakai pelayanan kita, Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, tetapi walaupun mungkin di dalam kehidupan kita sendiri kita kebingungan, apa benar ya saya ini sudah menjadi berkat. Tetapi asal kita setia di dalam pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan untuk kita, maka jaminannya adalah bahwa pada saat nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita akan bisa melihat the bigger picture. Ya, karena kita harus juga melihat bagaimana di dalam sebuah cerita dan di dalam sebuah narasi akan banyak pemeran. Ya, dan di sini kita juga bisa melihat kan bahwa peran daripada masing-masing tokoh yang Matius berikan tidak sama atau tidak ada bahkan satu pun yang sama. Ada peran yang berbeda yang diberikan kepada mereka masing-masing. Nah, jadi di sini kita juga diingatkan kembali oleh sang penulis Ibrani bahwa karena itu nih ya, karena begitu banyak saksi yang bagaikan awan tersebut, maka hanya ada satu hal yang kemudian menenun semua ini menjadi satu gambaran yang lengkap, menjadi satu konklusi yang sempurna. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus yang membawa iman kita yang dia sudah mulai itu kepada kesempurnaannya. Ya, jadi di sini He is the author and the perfecter of our faith. Nah, ini yang harusnya membuat kita di dalam setiap saat ya, walaupun di dalam saat dimana kita kayaknya kehilangan arah begitu ya, kita mendapatkan satu sukacita dan kita mendapatkan satu pengharapan bahwa Tuhan Yesus masih berkarya di dalam sejarah. Dan nantinya kita akan bisa melihat bagaimana karya ini disempurnakan dengan baik oleh Dia. Gitu ya. Nah, maka dari situ di ayat yang ketiga kita diingatkan untuk bagaimana supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi saya tidak tahu ya, terutama di dalam kondisi sejarah yang sekarang ini ya, di mana kita melihat seakan-akan nih yang sedang terjadi di dunia kita sekarang ini adalah dekonstruksi di mana-mana. Ya, banyak ekonomi yang mundur puluhan tahun karena mereka baru selesai COVID dan resources mereka habis semua untuk menanggulangi COVID. Ya, banyak negara yang sekarang tuh mau tidak mau mereka harus kembali ke mungkin sejarah beberapa puluh tahun yang silam, dan ada negara-negara yang bahkan lebih jahat lagi, mereka akan melakukan perang supaya di sana mereka bisa distracting rakyat mereka supaya tidak melihat kelemahan daripada si pemerintahnya itu sendiri. Nah, tapi apapun yang kita sedang lihat, tampaknya di dalam semua negara di dunia saat ini, kok saya tidak melihat adanya satu fase konstruksi yang sedang terjadi. Ya, mungkin di Indonesia hal ini berbeda, dan kita berdoa dan kita berharap saja bahwa memang Tuhan sedang berbelas kasihan kepada Indonesia dan akan membawa Indonesia ke dalam fase yang lebih baik. Ya, tapi kalaupun itu terjadi, kita harus mengingat bahwa ini adalah satu cicipan ya, foretaste, di mana pada saat sesuatu dikonstruksikan menjadi lebih baik. Nah, ini adalah sebenarnya bagaimana Tuhan juga memberikan shalom, dan Tuhan menginginkan supaya ada keteraturan di dalam dunia ini. Ya, nah saya rasa itu yang menjadi pesan Natal. Kenapa? Karena datangnya Kristus ke dunia ini sebagai Raja. Artinya adalah Dia yang akan memerintah atas di dunia ini. Dan cara Tuhan memerintah adalah Dia akan membawa segala sesuatu seperti mana di dalam penciptaan, dari chaos menuju kepada order. Dari ketidakteraturan menjadi sesuatu yang bersifat teratur. Supaya dari sana kita bisa melihat bagaimana bijaksana Dia di dalam memerintah segala sesuatu, ya, di dalam keadilan, di dalam kekudusan, dan di dalam kebenaran. Dan di sana kita akan memuliakan Dia di dalam apa yang telah Dia capai di dalam Dia punya kepemerintahan tersebut. Nah, saya melihat janji yang seperti ini, harusnya kita menjadi excited, melihat dan mengantisipasi apa yang akan terjadi di sejarah yang selanjutnya. Dan saya rasa di sini dengan cara yang sama, di mana Matius membangun satu antisipasi terhadap kedatangan Kristus yang pertama kali, maka di sini seharusnya kita sebagai umat Kristen di zaman ini juga melakukan hal yang sama, yaitu kita membangun satu antisipasi terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi bagaimana di dalam setiap Natal kita semakin merindukan shalom Tuhan untuk jadi di bumi seperti di surga, supaya nanti semua orang bisa melihat, menyaksikan, ini loh. Inilah foretaste-nya kalau seandainya Yesus Kristus memerintah secara total di dalam kerajaan dunia. Ya, saya harap dengan demikian di dalam Natal ini dan di dalam Natal-Natal berikutnya kita akan semakin merindukan kedatangan Dia yang
kedua kali. Kita akan semakin mengantisipasi kedatangan tersebut dan kita akan semakin bersiap-siap di dalam hati kita untuk selalu mempunyai minyak di dalam lampu kita supaya kita bersiap sedia untuk melayani Dia sampai satu saat di mana Dia datang kembali dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia mengalami satu shalom dan satu sukacita yang kekal. Ya, di situ saya akan mengakhiri seri daripada renungan Natal ini, dan saya berharap dengan begini kita bisa mendapatkan satu berkat dan melihat sejarah dari perspektif atau antisipasi akan penggenapan firman Tuhan di dalam hidup kita dan di dalam sejarah manusia. Tuhan memberkati kita semua dan selamat hari Natal.